Artinya PSI adalah partai cerdas. Anggotanya, kadernya adalah kader-kader yang cerdas, anggota-anggota yang cerdas. Gajah juga melambangkan, setahu saya, melambangkan selain ilmu pengetahuan juga kebijakan. Tapi yang paling penting, gajah itu kuat dan besar. Oleh sebab itu, saya akan full mendukung PSI. Baik pemirsa, kita lanjutkan perbincangan kita malam hari ini. Prof. Burhan, dari kutipan terakhir pesan Pak Jokowi saja, saya akan full mendukung PSI. Dari awal PSI sudah ngebet nih. Tapi sebetulnya hitung-hitungannya seperti apa sih Prof? Seberapa kemudian efek Pak Jokowi bisa membesarkan PSI, mendongkrak suara untuk PSI? Jadi tergantung Pak Jokowi apakah beliau masuk secara resmi dalam struktur PSI. Jika masuk, tentu asosiasi Pak Jokowi dengan PSI menjadi lebih lekat dan efek elektoralnya lebih kuat. Nah, yang kedua, seberapa kuat ya Pak Jokowi berkampanye, dalam pengertian apakah Pak Jokowi full berkampanye ataukah hanya sekedar lip service. Nah, ini harus dibuktikan nanti ya jelang 2029. Nah, kalau dua variabel itu dipenuhi, tentu efek elektoralnya kepada PSI cukup lumayan, minimal menurut saya ya, minimal mampu meloloskan PSI dari lubang jarum parliamentary threshold 4%. Dan tentu saja ini sesuai dengan ekspektasi Pak Jokowi sendiri kan. Untuk 2029 Pak Jokowi mengatakan PSI tanda kutip belum saatnya menjadi partai besar. Jadi menjadi partai besar diprediksi di 2034. Yang menurut saya statement itu kira-kira dikirim untuk meyakinkan kepada Pak Prabowo bahwa PSI bukan ancaman. Karena 2029 Pak Prabowo masih bisa maju lagi sebagai calon presiden. 2034 dengan asumsi beliau terpilih di 2029, maka Pak Prabowo tidak boleh maju lagi karena halangan konstitusi. Ya. Nah, pertanyaannya seberapa besar kemungkinan PSI untuk masuk ke dalam? Di tengah seperti yang tadi Prof. Lili sampaikan, godaan dari partai lain juga kepada Pak Jokowi untuk masuk ke partai mereka, misalnya Golkar, kemudian juga Nasdem, ya, partai-partai termasuk P3. Nah, menurut saya nih kan ya, kalaupun toh Pak Jokowi masuk ke partai lain, asumsinya ya, seandainya ya, itu menurut saya agak beda memang suasananya, nuansanya, hype-nya ya. Karena kalau masuk ke partai lain, sekalipun partai lain itu lebih besar daripada PSI, itu Pak Jokowi menjadi tamu. Ya. Sementara kalau Pak Jokowi masuk ke PSI, itu Pak Jokowi seperti rumah sendiri. Jadi kalau masuk ke partai lain, itu Pak Jokowi seperti ngekos. Karena masing-masing partai sudah punya semacam tokoh utamanya masing-masing. Tapi kalau masuk ke PSI, Pak Jokowi yang punya kosan itu sendiri. Nah, ini bedanya ya. Tapi lagi-lagi constraint-nya cukup besar. Apalagi ya, dari awal Pak Jokowi mengatakan PSI sebagai partai terbuka. Ya. Dan karenanya kalau misalnya ada bapak dan anak dalam satu partai, itu kesannya menafikan pernyataannya sendiri. Oke, baik Prof. Prof. Lili, kalau kemudian menyikapi pernyataan yang disampaikan Pak Jokowi dalam perjalanan politiknya ya, termasuk yang terbaru soal keputusan Pak Jokowi apakah nanti akan bergabung ke Ketua Dewan Pembina PSI atau tidak, ini Prof. Lili melihatnya seperti apa? Ya sebenarnya kan harapan publik sih ketika Pak Jokowi tidak lagi menjadi presiden, sudahlah duduk manis sebagai pemikir, sebagai bapak bangsa yang mempunyai memberikan suasana melindungi semua anak bangsa ini. Tetapi ternyata kan tidak. Pak Jokowi ingin aktif di politik praktis. Dan pilihan-pilihan untuk politik praktisnya kan banyak memang tawaran-tawaran gitu dari Golkar gitu kan ya, termasuk tadi P3 dan lain sebagainya. Pasti banyak tawaran itu ke Pak Jokowi ya Prof. Dan saya setuju dengan Prof. Burhan memang yang at home itu memang di PSI.
kebetulan ini kan gayung bersambut. PSI ngebet, Pak Jokowi juga ingin berlabuh. Berlabuhnya kemana? Ternyata di PSI. Yang kebetulan ketua umumnya anaknya sendiri gitu. Maka full untuk membesarkan, memenangkan PSI memang harus masuk di dalam struktur kepengurusan itu. Soalnya begini Mbak ya, Mbak Ken, kalau umpama teka-teki inisial J itu bukan Pak Jokowi, saya kira pemberitaan terhadap PSI udah selesai itu. Udah selesai gitu. Nanti diumumkan ternyata Pak Jeffrey atau Pak Joni atau siapa, bukan Pak Jokowi. Maka pemberitaan tentang PSI udah selesai itu. Karena itu udah anti klimaks. Tetapi kalau ternyata memang ketua Dewan Pembina itu Pak Jokowi, ada dua kemungkinan atau kemungkinan kedua-duanya muncul. Yang pertama, serangan terhadap Pak Jokowi begitu makin hebat, makin tinggi, mendowngrade. Dan yang kedua bisa jadi para elit-elit partai panas dingin. Wah, jangan-jangan masa saya berkurang nih. Jangan masa saya bisa berpindah ini. Prof. Yang Prof. Burhan pernah mengatakan bahwa pendukung PDIP itu ada irisan dengan pengikutnya Pak Jokowi. Nah, ketika Pak Jokowi secara resmi menjadi bagian ketua Dewan Pembina PSI, bisa jadi irisan-irisan di PDIP itu bermigrasi ke PSI. Baik. Oke, Mbak Grace, ini gimana? Tanpa Pak Jokowi, betulkah PSI akan selesai anti klimaks, Mbak Grace? Bahkan kalau Pak Jokowi mau, beliau bisa memilih partai manapun. Saya yakin partai-partai besar semuanya karpet merah untuk Pak Jokowi. Tetapi Pak Jokowi memilih untuk berjuang bersama dengan PSI. Saya pikir itu sesuatu yang luar biasa karena ternyata memang satu DNA. Dan kuncinya ada di sistem yang terbuka, Mbak Ken. Kalau dikatakan sistem yang terbuka itu pemilihan ketua umum bisa ditentukan oleh pemegang saham tertinggi yaitu pengurus dan anggota, bisa diaudit, diverifikasi oleh tokoh-tokoh independen eksternal. Jadi ketua umum bukan warisan keluarga atau bahkan tidak pernah ada pergantian dari awal hingga akhir. Jadi saya pikir di sini ada sebuah persenyawaan dari kesamaan nilai baik PSI dan juga Pak Jokowi. Oleh karenanya mohon ditunggu teman-teman. Semoga tidak lama lagi akan segera ketahuan siapa J-nya. Oke, baik. Semoga tidak lama lagi. Jangan-jangan Mas Andi Aswan sudah lebih dahulu tahu jawabannya dari Pak Jokowi, Mas Andi. Ya, kembali lagi kalau kita ini relawan juga memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada beliau pada saat itu, ya kan. Kita apresiasi sekali kepada PSI yang sudah merubah logonya menjadi partai super terbuka. Cuma ada beberapa poin yang saya mesti ini juga nih, agak menyangga punya Pak Lili nih. Ya. Bahwasanya segini, partai-partai di parlemen itu sudah kuat ya secara basic konstituennya sebetulnya. Ini akan lebih berat kepada partai-partai yang non parlemen ini untuk berjuang untuk mendapatkan kursi di DPR RI itu. Ya katakanlah misalnya partai PDP beririsan katakan dengan PSI, saya rasa tidak akan menggerus begitu besar ya untuk dari PDIP itu sendiri. Walaupun banyak juga yang namanya simpatisan beliau di PDIP itu ke Pak Jokowi. Berikut pula dengan partai-partai yang lain. Yang concern kita ini adalah Mas Gibran. Karena kita ini relawan Pak Jokowi, Pak Prabowo dan Mas Gibran ini bagaimana langkah-langkah beliau ini kita tetap jaga terus sampai 2029 nanti. Dan kita berharap ini bisa jadi 2 periode sebetulnya. Baik, Mas Prabowo dan Mas Gibran. Intinya apapun Pak Jokowi, masuk partai manapun, semua relawan-relawan beliau adalah samina wa ta'na. Baik Prof. Burhan, betulkah kalau partai-partai lain pasti membuka karpet merah kok untuk Pak Jokowi? Memang seberapa signifikan sih sebetulnya efek dari Pak Jokowi ini untuk partai-partai tersebut, Prof? Ya, memang pertama begini ya, politik kita ini sangat dipengaruhi oleh personality ya, oleh figur. Dan itu yang menjelaskan peta elektoral di Indonesia di saat partai ID kita mengalami penurunan. Dan itu yang menjelaskan partai kalau tidak memiliki tokoh kuat secara nasional,
itu biasanya bergantung pada popularitas calegnya di tingkat dapil. Oke. Jadi lagi-lagi kembali ke kekuatan personal dari masing-masing partai, apakah level ketua umum, apakah level vote getter, apakah level caleg. Nah, pada titik ini Pak Jokowi dianggap punya dampak elektoral cukup besar, terutama di kantongnya sendiri di Jawa Tengah ya. Dan itu yang menjelaskan misalnya dalam kasus Pilgub Jawa Tengah 2024 kemarin, di saat Pak Lutfi waktu itu cukup struggling menghadapi Pak Andika, Ya. dan ketika 2 minggu terakhir Pak Jokowi turun gunung berkampanye buat Pak Lutfi, akhirnya Pak Lutfi menang signifikan. Jadi efek Pak Jokowi itu sangat tergantung oleh audiensnya. Kalau audiensnya di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan mayoritas non-Muslim, tentu punya dampak positif buat partai yang didukung oleh Pak Jokowi. Oke. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau Pak Jokowi masuk ke PSI? Apa dampak terhadap partai lain, terutama partai yang memiliki irisan elektoral dengan basis elektoral pendukung Pak Jokowi? Nah, dari data yang saya punya, itu kalau misalnya Pak Jokowi masuk ke PSI, kemungkinan besar yang paling terdampak adalah PD Perjuangan. Kebetulan PD Perjuangan kuatnya memang di basis-basis yang beririsan dengan basis pendukung personal Pak Jokowi. Ya. Jadi kalau misalnya itu terjadi, 2029 adalah rematch antara Jokowi versus PD Perjuangan. Oke, itu kemudian yang juga sudah diperhitungkankah oleh PSI, Mbak Grace? Karena kemudian PSI ini juga harus berjuang begitu untuk bisa ke Senayan, dan konsentrasinya pasti tidak hanya di wilayah-wilayah tertentu tempat Pak Jokowi kuat, kan Mbak Grace? Ya, Mbak Ken, saya rasa terlalu kecil kalau dilihat hanya dari segi elektoral, tapi ada kesamaan cita-cita perjuangan. Kita ingin partai atau politik itu barrier entry-nya diperkecil. Semua orang bisa punya kesempatan yang sama untuk berkarir di jabatan publik, untuk kontribusi pada bangsa dan negara, dan partai politik tidak lagi menjadi kekuasaan hanya segelintir orang ataupun keluarga. Saya pikir itu yang lebih tinggi daripada sekedar hitungan elektoral, Mbak Ken. Oke, baik. Prof Lili nanti mungkin juga merespon apa yang disampaikan dari PSI ya, soal lebih dari hitungan elektoral kok sebetulnya yang ingin dicari. Dijawabnya nanti ya Prof Lili, sesaat lagi kami kembali untuk Anda.